Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono dengan nomor NIM 2023 02 10 0164, mahasiswa jurusan PGSD STKIP Babu Najah Pandeglang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat di wilayah Kabupaten Pandeglang, lebih tepatnya cerita rakyat di Kecamatan Cipicung yang berjudul Lewi Lamot dan Belut Raksasa. Selamat menyaksikan. Sejauh mata memandang, terhampar hijau rimbun pepohonan. Hutan hujan tropis milik masyarakat setempat dan perkebunan sawit milik pemerintah. Udara sejuk dan kabut asap tipis menyelimuti daratan tersebut di setiap pagi hari. Wilayah tersebut ada di daerah selatan Pandeglang. Kondisi daratan berbukit dengan air mengalir sungai kecil yang mengalir dari hulu ke hilir menambah sejuk dipandang mata. Daerah tersebut yaitu wilayah Kecamatan Picung, lebih tepatnya di Kampung Ciherang, Desa Cimoyan, Kecamatan Picung. Di daerah tersebut mengalirlah sebuah sungai kecil bernama Sungai Cimoyan. Dahulu Sungai Cimoyan begitu indah, dengan aliran air yang jernih dan bebatuan kecil serta ikan-ikan berenang dan gembiranya. Di salah satu lewi sepanjang aliran Sungai Cimoyan, yaitu lewi yang bernama Lewi Kebo, dan dihuni seekor belut raksasa. Di bagian selatan terdapatlah perkampungan penduduk sebuah bukit dekat Sungai Cimoyan tersebut. Hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Jampang dan Nyi Jangpati. Sepasang suami istri tersebut sudah lama berumah tangga, tetapi mereka belum saja dikaruniai seorang anak. Nyi Jangpati, "Kakang, kapan kita akan memiliki seorang anak?" ujar Nyi Jangpati. "Berdoa saja, semoga kita segera dikaruniai anak," jawab Ki Jangpati. "Iya kakang," jawab Nyi Jangpati. Siang malam Ki Jangpati dan Nyi Jangpati tak pernah lupa berdoa agar segera diberikan seorang anak sebagai penghias rumah tangga mereka. Setelah sekian lama menunggu, alhamdulillah mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat gagah. Berperawakan putih, gemuk, saking lucunya hampir semua senang dan mau menggendong anak tersebut. Hamparan lahan pertanian yang begitu luas, pepohonan rindang menghiasi kawasan tempat Ki Jangpati dan Nyi Jangpati tinggal. Masyarakat di sana berpencaharian sebagai petani, yaitu berladang. Begitu pula Ki Jangpati dan Nyi Jangpati yang dikaruniai anak, sehingga setiap hari, setiap malam anaknya tidak pernah lepas dari gendongan Nyi Jangpati. Selalu ingin menggendong anak semata wayangnya. Ia merasa bangga telah menjadi seorang ayah. Begitupun Ki Jangpati, dia merasa bangga telah menjadi seorang ayah. Mereka berdua sangat menikmati menjadi orang tua baru. Tidak pernah ada kata lelah untuk merawat anaknya. Bahkan karena begitu lama mereka menunggu memiliki anak, sehingga kemana-mana pun mereka pergi, anak mereka selalu dibawa. Termasuk ketika berladang. Suatu ketika Ki Jangpati dan Nyi Jangpati bercocok tanam di perkebunannya. Lahan tersebut di sebuah bukit
dekat aliran sungai Cimoyan. Tak lupa mereka membawa anak mereka ke ladang. Ki Jangpati dan Nyi Jangpati membuatkan sebuah ayunan di dekat mereka bekerja. Diayunlah anaknya dekat mereka bekerja, agar badan si bayi tidak sakit. Mereka menaruh bantal di bawahnya sebagai kasurnya. Sedang mereka bekerja, hampir setiap 10 menit sekali mereka melihat anaknya. Nyi Jangpati, Kakang, anak kita baik sekali, yang tidak pernah nangis beronta-ronta, ujar Nyi Jangpati. Iya dong, siapa dulu bapaknya? Jawab Ki Jangpati dengan senyumnya. Setelah melihat anaknya yang diayun, Ki Jangpati dan Nyi Jangpati pun kembali bercocok tanam di ladang dekat sungai Cimoyan tersebut. Saking senangnya dan bahagianya memiliki anak baru, 10 menit bekerja tak luput mereka melihat anaknya kembali. Mereka hanya memandangi anaknya yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Setelah melihat anaknya, mereka pun kembali bercocok tanam. Setelah mereka bekerja, datanglah seekor belut raksasa dari Lewi Kebo. Belut raksasa tersebut keluar dari sarangnya karena lapar. Belut raksasa mencium aroma wangi bayi. Melihat bayi yang ada di ayunan, tak buang-buang waktu, belut tersebut langsung menelannya anak bayi tersebut. Tak berapa lama, Ki Jangpati dan Nyi Jangpati menghampiri ayunan tempat anaknya di ayun tersebut. Kaget bukan kepala, Ki Jangpati dan Nyi Jangpati melihat anaknya tidak ada di ayunan. Kakang, di mana anak kita? Ujar Nyi Jangpati. Kakang tidak tahu, Nyai. Tadi kita taruh anak kita di sini, jawab Ki Jangpati. Nyi Jangpati menangis terus-menerus melihat anaknya hilang. Sabar, Nyai, pasti anak kita ketemu, ujar Ki Jangpati menenangkan istrinya. Sambil menenangkan istrinya, Ki Jangpati menelaah ayunan tempat menaruh anaknya tadi. Dalam hatinya, ia bergumam, kemana anakku? Dia melihat tak ada bercak darah di ayunan tersebut. Dia hanya melihat air yang lengket membasahi ayunan tersebut. Nyai, di ayunan tersebut tidak ada darah. Yang ada hanya air lengket yang membasahi sebagai ayunan, ujar Ki Jangpati. Iya, Kakang. Di tanah juga terlihat ada bekas air, jawab Nyi Jangpati. Nyai, hayu kita ikuti bekas air tersebut, timpal Ki Jangpati. Baik, Kakang, jawab Nyi Jangpati. Lalu mereka berdua mengikuti bercak air tersebut. Dengan kehati-hatian, mereka terus mengikuti bercak air tersebut supaya tidak terlewat. Setelah mereka ikuti dan terus disusuri bercak air tersebut mengarah ke sebuah lewi yang bernama Lewi Kebo. Dan bercak air tersebut berakhir di Lewi Kebo pula. Sesampainya di sana, mereka berdua merenung dan bingung kemanakah anaknya. Tak berapa lama kemudian, Nyi Jangpati berbicara. Kakang, apakah Kakang ingat bahwa Lewi ini dihuni apa? Sebentar, dihuni belut raksasa, Nyai, jawab Nyi Jangpati. Jangan-jangan anak kita dimakan belut raksasa, Kakang, timpal Nyi Jangpati. Astaga anakku, mereka menangis terseduh-seduh, tak bisa menahan air mata kesedihan atas hilang anaknya. Ketika sedang menangis, Nyi Jangpati berbicara. Nyai, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mendingan kita pulang dan kita tanya ke Mbah Dukun yang ada di kampung kita saja. Baik, Kakang, jawab Nyi Jangpati. Hayu kita pulang, Nyai, balas Ki Jangpati. Di sepanjang jalan,
menuju rumah, Nyi Jangpati terus saja menangis, terseduh-seduh, tersayat hatinya karena anak yang diinginkan malah hilang. Setelah sampai ke perkampungan mereka, langsung datang ke Mbah Dukun tertua di kampung tersebut. "Mbah, tolong kami," seru Nyi Jangpati. "Ada apa, Nyai?" jawab Mbah Dukun tersebut. "Mbah, anak kami hilang," jawab Nyi Jangpati. "Hilang di mana?" tanya Mbah Dukun. "Ceritanya gini, Mbak. Tadi kami sedang bekerja di ladang. Anak kami bawa dan kami taruh di ayunan. Dan tiba-tiba hilang," jawab Ki Jangpati. "Lalu ada apa yang kalian lihat di sana?" jawab Mbah Dukun. "Hanya ada bercak air saja, Mbah. Dan saya ikuti bercak air tersebut menuju Lewi Kebo," jawab Ki Jangpati. "Nanti Abah terawang dulu," jawab Mbah Dukun tersebut. Tak mengambil waktu lama, Mbah Dukun langsung menerawang apa yang terjadi dengan mengucapkan mantra-mantra meminta petunjuk. Sedangkan Nyi Jangpati terus saja menangis terseduh-seduh. Setelah berapa lama Mbah Dukun mengucapkan mantra, ia merenung lalu bicara, "Menurut penerawangan saya, anakmu dimakan oleh belut raksasa, penghuni Lewi Kebo. Belut raksasa tersebut lapar dan keluar dari sarangnya. Lalu, apa yang bisa kami lakukan, Abah?" jawab Ki Jangpati. "Coba kau masukkan tanah ke lubang. Coba kau masukkan minyak tanah ke lubang yang ada di Lewi tersebut," jawab Mbah Dukun. "Baik, Bah," tukas Ki Jangpati. Sementara itu, Nyi Jangpati tidak berkata sedikit pun. Nyi Jangpati terus saja menangis terseduh-seduh. Mata memerah dan air mata bercucuran tiada hentinya. "Ki Jangpati, terima kasih, Abah." Mbah Dukun, "Sama-sama. Lakukan saja dulu apa yang Abah sarankan." "Baik, Abah," jawab Ki Jangpati. Ki Jangpati berkata, "Nyai, hayu kita pulang." Nyai Jangpati tidak sedikit pun berbicara, hanya anggukan kepala saja yang dia lakukan. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nyi Jangpati, terus menangis tak henti-hentinya. Langkah terasa hampa, hati terasa pilu, tak ada lagi semangat hidup dalam dirinya. Untuk mengobati rasa penasarannya, Nyi Jangpati dan Ki Jangpati akhirnya melakukan apa yang Mbah Dukun sarankan, yaitu menaburkan minyak tanah ke lebang di Lewi Kebo tersebut. Ki Jangpati dan Nyi Jangpati menyiapkan 2 kaleng besar minyak tanah tersebut. Dengan tidak mengambil waktu lama, mereka berdua langsung mendatangi lokasi Lewi Kebo tersebut. Sesampainya di Lewi Kebo tersebut, Ki Jangpati langsung menaburkan 1 kaleng minyak tanah ke Lewi Kebo tersebut. Terlihat gurih air yang bercampur minyak di Lewi Kebo tersebut. Didiamkan beberapa menit. Belum terlihat juga perubahan yang berarti. Akhirnya ditaburkan lagi 1 kaleng besar minyak tanah ke Lewi Kebo tersebut. Air yang bercampur minyak pun terlihat begitu pekat, berharap kan keluar belut raksasa dari Lewi tersebut. Setelah beberapa saat, tidak ada perubahan. Ki Jangpati dan Nyi Jangpati tidak meninggalkan Lewi Kebo tersebut. Mereka tetap duduk di pinggir Lewi Kebo tersebut. Nyi Jangpati terus menangis. Bahkan makin lama tangisannya makin keras meraung-raung. Di sisi lain, Ki Jangpati melamun tanpa suara sedikit pun. Hari mulai sore, mereka tetap di situ, melamun dengan tatapan kosong tanpa suara sedikit pun. Sore berubah jadi malam. Angin pun mulai dingin. Terlihat sang surya mulai hilang. Langit pun berubah menjadi gelap. Suara jangkrik dan hewan pengerat lainnya mulai berkeliaran. Nyamuk-nyamuk mulai datang. Sedangkan Ki Jangpati dan Nyi Jangpati tetap saja masih di tempat itu, yaitu Lewi Kebo. Dengan tidak akan sedikit pun mata menatap dengan
dan dengan tatapan kosong. Waktu terus mengalir dan jadi malam. Setelah sekian lama di tempat tersebut dengan tatapan kosong, tiba-tiba Kijang Pati dan Nyijang Pati perlahan tidak terlihat dan menghilang entah kemana. Lenyap dari dunia alam jagat raya, membawa lamunan dan kekecewaan yang mendalam. Akhirnya masyarakat di sana saat ini menamai Lewi tersebut dengan Lewi Lamot. Nama Lewi Lamot diambil dari cerita Kijang Pati dan Nyijang Pati yang anaknya dimakan belut raksasa, atau dalam bahasa Sunda dilamot bukan digigit. Saat ini masyarakat setempat masih mempercayai mitos-mitos mengenai Lewi Lamot tersebut. Seperti ketika akan mengayun anak kecil, jangan menggunakan bantal di bawahnya, karena dikhawatirkan anaknya hilang di bawah Kijang Pati dan Nyijang Pati yang kehilangan anak. Kedua, saat maghrib atau siang hari sebelum zuhur, orang tua dilarang meninggalkan anaknya yang masih balita karena dikhawatirkan anaknya hilang dibawa oleh Kijang Pati dan Nyijang Pati. Oke, itulah tadi cerita Lewi Lamot dan belut raksasa. Ya, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ceritanya menarik ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Agip Priyatna PD. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.